Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu saya sendiri Ahmad Wardiansyah Novaro dan teman saya Muhammad Nur Rahman. Konsep dasar manajemen kompensasi. 1. Pengertian kompensasi. 2. Komponen-komponen kompensasi. 3. Tujuan kompensasi. 4. Faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. 5. Langkah-langkah penentuan kompensasi. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai balasan atau jasa kontribusi terhadap organisasi. Sistem kompensasi membantu dalam memberi penguatan terhadap nilai-nilai kunci organisasi serta memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Komponen kompensasi: upah, gaji, insentif, dan kemudian yang keempat, kompensasi tidak langsung feedback native. Tujuan kompensasi. Secara umum, pemberian manajemen kompensasi adalah untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan keberhasilan strategi dan menjamin terciptanya keadilan, baik keadilan internal maupun keadilan eksternal. Manajemen kompensasi berkaitan dengan upaya memformulasikan dan mengimplementasikan strategi dan kebijakan kompensasi. Manajemen kompensasi dalam sebuah organisasi dalam mewujudkan keberhasilan jangka panjang yang bersifat strategis. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika pencari kerja atau penawaran lebih banyak daripada lowongan pekerjaan permintaan, maka kompensasi relatif kecil, dan sebaliknya. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Apabila serikat buruh kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasi semakin besar pula. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak, maka kompensasi akan semakin besar pula. Nomor 5. Pemerintah dengan undang-undang dan peraturan presiden. Pemerintah dengan undang-undang menetapkan besarnya batas upah atau balas jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha tidak semena-mena dalam menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari sewenang-wenang organisasi atau perusahaan. Yang keenam, biaya hidup atau cost of living. Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat kompensasi atau upah semakin besar pula. Yang ketujuh, posisi jabatan karyawan. Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji atau kompensasi lebih besar, dan sebaliknya. Yang kedelapan, pendidikan dan pengalaman karyawan. Semakin tinggi pendidikan dan pengalaman kerja, maka semakin tinggi pula balas jasa atau upah yang diberikan oleh perusahaan, dan sebaliknya. Nomor 9. Kondisi perekonomian nasional. Apabila kondisi perekonomian nasional yang sedang maju, maka tingkat upah atau kompensasi akan semakin besar karena akan mendekati kondisi full employment. Dan sebaliknya, jika kondisi perekonomian Indonesia kurang maju atau depresi, maka tingkat upah rendah karena banyak pengangguran. Nomor 10. Jenis dan sifat pekerjaan. Kalau jenis dan sifat pekerjaan yang sulit dan memiliki resiko yang besar, maka tingkat upah atau balas jasa semakin besar pula, karena membutuhkan kecakapan, keahlian, ketelitian untuk mengerjakannya.
Tetapi jika jenis dan sifat pekerjaannya mudah dan resiko kecil, tingkat upah atau balas jasa relatif rendah pula. Langkah-langkah penentuan kompensasi. Yang pertama, menganalisis jabatan. Apabila analisis jabatan sebagaimana telah dijelaskan merupakan kegiatan untuk mencari informasi tentang tugas-tugas yang dilakukan dan persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas tersebut supaya berhasil, untuk mengembangkan uraian tugas, spesifikasi tugas, dan standar untuk kerja. Kegiatan ini dilakukan sebagai landasan untuk mengevaluasi jabatan. Yang kedua, mengevaluasi jabatan. Evaluasi jabatan adalah proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan lain. Proses ini adalah untuk mengusahakan tercapainya internal equity dalam pekerjaan sebagaimana unsur yang sangat penting dalam penentuan gaji. Nomor 3, melakukan survei gaji dan upah. Survei dilakukan untuk mengetahui tingkat gaji yang berlaku secara umum dalam perusahaan-perusahaan yang mempunyai jabatan yang sejenis. Hal ini dilakukan untuk mengusahakan keadilan eksternal sebagai salah satu faktor penting dalam perencanaan dan penentuan gaji dan upah. Survei dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti mendatangi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat gaji dan upah yang berlaku secara umum, membuat kuesioner secara formal, dan sebagainya. Yang keempat, tujuan utama dari survei gaji dan upah adalah untuk mengetahui seberapa besar perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama memberikan gaji kepada karyawan-karyawan yang sama dengan jabatan yang sama pula. Apabila perusahaan membayar lebih tinggi untuk jabatan yang sejenis dibandingkan dengan umumnya, maka perusahaan tersebut berada di posisi high market level atau berada di posisi atas. Yang kelima, menentukan tingkat gaji. Untuk menciptakan keadilan internal yang menghasilkan ranking jabatan dan melakukan survei tentang gaji yang berlaku di pasar tenaga kerja. Selanjutnya adalah menentukan gaji, misalnya untuk menggunakan metode poin. Faktor-faktor pekerjaan telah ditentukan poinnya dan jabatan-jabatan kunci telah diketahui harga pasarnya berdasarkan survei yang dilakukan. Selanjutnya, berdasarkan poin yang sudah ditentukan dengan cara mempelajari informasi analisis jabatan seperti job description, job specification, dan job performance standard. Setiap pekerjaan ditentukan poin-poinnya sendiri. Dapat disimpulkan dalam organisasi, manusia ditempatkan sebagai unsur yang sangat khusus karena manusia baru akan terdorong untuk bekerja dan meningkatkan produktivitas jika beragam kebutuhan mulai dari kebutuhan fisik, makan, pakaian, dan lain-lain. Kompensasi juga harus memperhatikan kondisi individu sehingga tidak memberikan kompensasi dengan mempertimbangkan subjektif dan diskriminatif. Kompensasi yang diberikan berdasarkan kinerja dan keterampilan pegawai nampaknya dapat memuaskan pegawai sehingga diharapkan pegawai terangsang atau termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan keterampilannya. Hal ini disebabkan karena karyawan yang selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja dan keterampilannya akan mendapat kompensasi yang semakin besar pula. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada yang kurang jelas dapat ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.